yang alhamdulillah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan para ibu TV PKS yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya dan pada pengikutnya yang istiqomah. Para bapak dan para ibu pemirsa TV PKS Karawang yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas materi dengan kultum yang singkat ini. Itu salah satunya itu buah dari ketakwaan. Kenapa kita mendapatkan buah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita menjalankan bulan Ramadan ini dengan baik. Menjalankan ibadah-ibadah yang terbaik, baik dari mulai pagi sampai malam kita menjalankan ibadah. Karena ibadah di bulan Ramadan ini insya Allah ganjarannya atau jazanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan ma'alakum tatakun yang diharapkan oleh kita semua. Karena di sana ada bagaimana turunnya Al-Qur'an, ada Lailatul Qadar, sehingga dengan kita menjalankan itu semua insya Allah kita akan mendapatkan la'alakum tatakun, ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, para bapak dan para ibu yang insyaallah dimuliakan Subhanahu wa taala, tentunya ketakwaan itu juga bekalan bagi kita semua sebagai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Artinya di sini ketakwaan harus melekat pada kita semua, sehingga dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan buahnya, mendapatkan buah dari ketakwaan itu sendiri. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan untuk kita semua supaya kita mendapatkan buah ketakwaan. Yang pertama, hasil ketakwaan itu ada yang pertama ar-rahmah, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada cerita yang menarik. Seorang abid yang beribadah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, ketika itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai abid, apa yang kau tahu masuk surgamu melalui apa?
kata seorang. Ya melalui amal saya wahai Allah Subhanahu wa taala. Amalan saya yang setiap dari tahun ke tahun beribadah kepadamu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, salah. Kamu mendapatkan mendapatkan ganjaran yang berupa surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui rahmatku. Coba kita bandingkan, ketika itu dibandingkan itu dengan amalan yang bertahun-tahun dia beribadah dengan amalan yang jeleknya, ternyata lebih banyak amal jeleknya. Makanya kita tahu bahwa kita harapkan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabu anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Insyaallah dengan kita menjalankan ibadah melalui mengikuti jejak Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita akan buah dari ketakwaan adalah ma'iyatullah, bersama lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan bagaimana tingkah laku kita, perbuatan kita selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani ibadah yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ini, orang-orang bertakwa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Buah dari ketakwaan kita akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan kepada kita pembeda antara hak dan yang batil, antara orang-orang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang musyrik, orang yang senantiasa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dibedakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya akan memberikan kepadamu furqan, pembeda, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Anfal ayat 29. Artinya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buahnya yaitu bagaimana kita akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Furqan, membeda antara hak dan yang batil. Selanjutnya orang-orang yang mendapatkan ketakwaan, buahnya yaitu al-barakah, mendapatkan berkahan di dunia dan berkahan di akhirat nanti. Dan keberkahan ini akan turun dari langit dan dari bumi, insyaallah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Artinya di sini para bapak dan para ibu yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan aktivitas di bulan Ramadan, melakukan amalan-amalan yang terbaik, insya Allah kita akan mendapatkan buahnya, yaitu ketakwaan,
ketakwaan ini tentunya dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, insya Allah buah dari ketakwaan adalah rezeki. Dia nur gerahi rezeki. Insya Allah kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang bisa didapatkan dari mana saja, tidak disangka-sangka Allah lalu memberikan kepada kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kita semua insya Allah harapan rezeki itu bukan sekedar uang saja. Rezeki itu bisa anak diberikan anak yang soleh-soleha, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.